Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga saja kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dari rumah secara daring seperti biasanya. Sebelum Ibu mulai pelajaran, mungkin masih ada di antara kalian ya yang masih ingat pada pembelajaran pada minggu sebelumnya ya tentang apa itu definisi teks ulasan, kemudian ciri-ciri teks ulasan dan fungsi dari teks ulasan. Ya, pada hari ini Ibu akan menyampaikan kelanjutan materi pada minggu sebelumnya, yaitu KD 3.12, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan yang diperdengarkan dan dibaca ya. Adapun indikator dari pembahasan untuk hari ini atau materi untuk hari ini, indikator menentukan struktur teks ulasan, kemudian yang kedua, menentukan ciri kebahasaan teks ulasan. Ya, itu indikator dari KD untuk materi pada hari ini. Tujuan dari KD 3.12 ya, yaitu yang dalam pembelajaran ini, peserta didik diajak untuk bersikap kritis terhadap film atau drama. Tujuannya seperti apa? Untuk mengembangkan kreativitas ya, bukan hanya untuk mengandalkan sekedar pengetahuan teori saja, akan tetapi peserta didik dituntut untuk dapat kreatif serta dapat menghasilkan teks ulasan yang lebih baik. Kemudian pada hari ini ada teks ulasan ya, ada dua hal atau poin yang saya sampaikan pada hari ini. Kemudian untuk struktur teks ulasan ya, untuk memahami apa itu teks ulasan perlu diketahui tentang struktur teks ulasan. Adapun struktur teks ulasan adalah bagian-bagian yang membangun sebuah teks sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Kemudian adapun struktur yang membangun dari teks ulasan terdiri dari yang pertama itu identitas. Kemudian yang kedua orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis, yang kelima evaluasi ya. Ada 5 poin, nanti Ibu akan menyampaikan satu persatu dari struktur teks ulasan ya. Kemudian yang pertama adalah identitas ya. Identitas karya mencakup judul, misalnya contoh film atau lagu, maka identitas karya yang dimaksud tidak dinyatakan secara langsung. Kemudian contoh dari identitas buku, sama halnya dengan jati diri ya, jati diri. Yang pertama adalah judul, misalnya contoh judul ateis. Kemudian pengarangnya siapa? Pengarangnya Adit K. Mihorjat. Kemudian penerbitnya oleh Balai Pustaka 1945. Dia merupakan cetakan pertama. Kemudian tebal halaman, ya. Kemudian orientasi ya. Struktur teks ulasan yang kedua adalah orientasi. Berbar
umum mengenai sebuah karya, baik itu film, buku, dan lain-lain ya. Pada bagian ini biasa juga menjelaskan tentang keberadaan suatu buku atau suatu karya yang mendapat penghargaan, sekaligus mendapat perhatian sekali yang cukup besar dari banyak kalangan ya. Kemudian Pak, oh iya. Kemudian Kemudian yang ketiga adalah ateis, ya. Ateis adalah salah satu novel yang terbaik yang memperoleh hadiah tahunan, ya, dari pemerintah pada tahun 1969 ya oleh R, RJ Menguer menerjemahkan novel ini ke dalam bahasa Inggris sekitar tahun 1972. Sementara itu, Sulman Jaya mengangkatnya ke layar perak tahun 1974 dengan judul yang sama. Kemudian yang keempat adalah sinopsis atau ringkasan ya. Kalau dia dalam bentuk novel berarti ringkasan novel. Sinopsis merupakan ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel ya. Jadi definisi dari sinopsis itu sama halnya dengan ringkasan ya. Ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Ya, ada contoh novel ya atau sinopsis novel ya. Novel ini menceritakan perjalanan hidup tokoh Hasan. Dari kecil ia dididik menjadi anak yang soleh. Ia begitu taat beribadah, begitu juga dengan orang tuanya. Adalah pemeluk agama yang fanatik ya. Fanatik dalam artian eh, keyakinan ya. Orang Orang tua Hasan menyekolahkan di Mulo. Di sekolah itu dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Rukmini. Hubungan keduanya semakin akrab, mereka saling jatuh cinta. Rupanya kisah cinta mereka tidak bisa berlangsung begitu lama ya karena orang tuanya. Rukmini disuruh kembali ke Jakarta karena ia akan dipinang oleh seorang saudagar kaya. Ia menuruti nasihat orang tuanya dengan menerima pinangan saudagar kaya tersebut meskipun pernikahan itu tidak disertai dengan rasa cinta. Jadi sinopsis dari novel ini adalah Rukmini ini seorang ya yang seorang yang atau seseorang yang seorang yang menurut kepada orang tuanya ya dengan uh, dengan menerima pinangan saudagar kaya tersebut ya meskipun pernikahan itu tidak disertai dengan rasa cinta ya. Jadi inti dari atau ringkasan dari novel ini adalah Rukmini adalah seorang yang penurut kepada orang tuanya dengan menerima pinangan seorang saudagar kaya ya. Saudagar kaya meskipun pernikahan itu tidak disertai dengan rasa cinta. Kemudian analisis ya. Ya, struktur teks ulasan yang kelima adalah analisis.
Analisis merupakan paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti halnya tema, penokohan, dan alur ya. Jadi ada 3 hal yang terdapat dari unsur cerita seperti halnya tema, penokohan, dan alur. Kemudian yang keenam ya, yang keenam dari struktur teks ulasan yang keenam itu adalah evaluasi. Evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kemudian kita lanjut lagi ke unsur kebahasaan ya. Unsur kebahasaan teks ulasan itu ada 4 poin. Yang pertama itu adalah konjungsi, kemudian konjungsi penerang ya. Kalau konjungsi sama halnya dengan kata penghubung ya. Yang kedua konjungsi temporal, yang ketiga konjungsi penyebab, dan yang keempat adalah ungkapan saran ya. Konjungsi penerang adalah kata penghubung yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya seperti halnya contoh dari kata bahwa, yakni, dan yaitu ya. Jadi ada contoh ya. Ada 2 contoh dari konjungsi penerang ya. Yang pertama, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar, berniat membunuhnya. Jadi yang merupakan konjungsi penerang di sini dari kata ini ya, dari kata bahwa ya. Hasan merasa bahwa ya. Jadi yang merupakan konjungsi penerangnya ini dari kata bahwa ya, dari contoh kalimat yang pertama. Kemudian contoh kalimat kedua, novel itu banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa ya, bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Jadi konjungsi penerangnya di sini dari kata bahwa ya. Jadi ada 2 contoh dari konjungsi penerang ya, dari kata bahwa. Kemudian yang kedua, struktur atau unsur kebahasan dari teks ulasan yang kedua adalah konjungsi temporal ya. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menyambungkan 2 peristiwa yang berbeda yang berkaitan dengan waktu. Konjungsi temporal ini biasanya menggunakan kata-kata seperti dari kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, dan lain-lain. Jadi kalian bisa membuat ke dalam bentuk kalimat ya, ke dalam bentuk kalimat dengan menggunakan konjungsi temporal seperti halnya dari kata sejak, semenjak, akhirnya, dan lain-lain. Atau bisa kalian melihat contoh ini ya, satu contoh Ibu berikan. Pagi ini kami belajar bahasa Indonesia, kemudian belajar bahasa Inggris, kemudian belajar bahasa Inggris. Jadi yang merupakan konjungsi temporal ini dari kata yang mana kira-kira ya? Kita analisis dulu. Jadi yang merupakan konjungsi temporalnya ini dari kata kemudian ya. Kemudian pagi ini kami belajar bahasa Indonesia. Kemudian ya, dari kata kemudian ini merupakan konjungsi temporal ya. Kemudian belajar bahasa Inggris ya. Jadi itulah contoh dari konjungsi temporal. Kalian juga bisa mengambil contoh ya, atau misalnya dari kata sejak ya, konjungsi sejak. Misalnya contoh, anak itu rajin belajar sejak duduk di kelas 4 SD misalnya ya, contoh. Ini berarti dia menggunakan konjungsi temporal dari kata sejak ya. Kalian bisa membuat ke dalam bentuk kalimat dengan menggunakan konjungsi temporal yang lainnya ya, seperti kata akhirnya dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi penyebaban ya. Konjungsi penyebaban adalah kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan sebab akibat, seperti halnya dari kata sebab,
karena, dan oleh karena itu, ya. Contoh, Ibu akan berikan satu contoh yang menggunakan konjungsi penyebaban ya. Yang pertama, contoh kalimatnya, lama-kelamaan Hasan cemburu ya, karena hubungan Kartini dengan Anwar itu semakin dekat. Jadi yang merupakan konjungsi penyebaban di sini dari kata ini ya, dari kata karena ya. Ini dari kata karena ini merupakan konjungsi penyebaban. Jadi kalian juga dapat memberikan atau menulis contoh kalimat yang lain dengan menggunakan konjungsi penyebaban. Seperti halnya dari kata sebab akibat. Misalnya contoh ya, Anita hari ini tidak ke sekolah ya, sebab apa kira-kira ya, sebab dia kurang sehat ya misalnya. Atau kalian juga bisa membuatkan contoh kalimat dengan menggunakan konjungsi seperti halnya karena itu ya, konjungsi penyebaban karena itu ya. Jadi berarti ada sebab ya. Kalian bisa membuatkan contoh kalimat dengan menggunakan konjungsi penyebaban. Kemudian unsur kebahasaan dari teks ulasan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata saran. Saran itu sama halnya dengan ini ya, saran, memberikan saran ya atau rekomendasi pada akhir teks ya. Biasanya ini terdapat di akhir teks seperti halnya dari kata hendaknya, harus, dan lain-lain. Contoh kalimatnya dengan menggunakan kata saran ya. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Berarti yang merupakan kata sarannya ini ya, kita harus dari kata harus ya. Nih ya, dengan menggunakan kata harus. Ini merupakan kata harus ya. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Berarti di sini merupakan ini ya, kata saran ya, atau biasanya kalau kata-kata saran itu biasanya terletak pada akhir teks ya, kalau dia dalam bentuk teks ya. Kemudian untuk pembahasan kali ini dari struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan ya. Ini ada kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, adapun struktur teks ulasan terdiri dari bagian yang pertama yang seperti tadi Ibu jelaskan, identitas, yang kemudian yang kedua orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis, yang kelima evaluasi. Berarti ada 5 ya kesimpulan. Ada 5 bagian-bagian dari struktur teks ulasan. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa unsur kebahasaan teks ulasan terdiri dari beberapa konjungsi. Jadi kita garis bawahi dari kata konjungsi ini sama halnya dengan kata penghubung ya. Kata penghubung ya, berarti konjungsi penerang, temporal, berarti ada beberapa bagian. Yang pertama adalah konjungsi penerang, yang kedua konjungsi temporal, kemudian yang ketiga konjungsi penyebaban atau penyebab ya, kemudian dan yang keempat adalah ungkapan saran. Mungkin dari pembahasan Ibu untuk hari ini ya, mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi hari ini yang Ibu sampaikan ya.
Pak, kalau mau di ini pertanyaan anak di mana? Tempat aja kan ada ini anak-anak yang ini. Mohon nih kan. Dia buka Ini. timnya. Kenapa ini enggak mau bergerak? Ini Pak ya? Bukan tim tuh. Ini kok perlu sampai mau. Ini ya? Kanan. Ya itu. Buka yang cat. Ya itu. Kiri. Ah, ini kah? Kiri. Itu kanan. Oh. Kiri lagi. Itu sebelahnya ada orang kan. Ini kah, Pak? Kiri lagi. Nih. Itu kanan. Kiri. Oh, ini. Nah itu loh. Ada kayak yang ini. Pakai contoh novel ateis dulu. Apa maksudnya? Apa ada maksud tertentu? Apa? Pertanyaannya apa? Yang mana? Kalau lihat pertanyaannya mana, Pak? Itu Bu. Ini. Kenapa pakai contoh novel? Ya, pertanyaannya kenapa pakai contoh novel ateis? Ibu memakai novel ateis ya, ini sekedar contoh saja. Jadi kalian bisa mengambil contoh novel yang lain ya, misalnya contoh novel, misalnya banyak ya contoh Laskar Pelangi bisa juga. Ya, jadi ibu sekedar mengambil contoh novel ateis saja ya, sekedar contoh. Ya, memberikan contoh kepada kalian dengan mengambil novel ateis. Jadi kalian bisa mengambil contoh novel yang lain, misalnya contoh Laskar Pelangi dan contoh novel lainnya bisa ya. Jadi tidak kemungkinan harus mengambil novel ateis ya, ibu. Cuman memberikan satu contoh novel yaitu novel ateis ya. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya berkaitan dengan pembahasan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sudah tidak ada lagi ya, jadi itu ya atas nama Ali ya. Jadi tidak harus menggunakan novel ateis ya, Ibu cuma mengambil contoh saja. Jadi kalian bisa mengambil contoh novel yang lain selain ini ya, novel ateis. Bisa Laskar Pelangi dan novel lainnya lagi. Kalau sudah tidak ada, silahkan lihat tugasnya ya. Tugasnya ini ya. Yang pertama tugas untuk yang berkaitan dengan materi pada hari ini ya, ada dua. Yang pertama, bacalah contoh teks ulasan lain ya. Jadi baik itu dari kalian ngambil dari surat kabar, majalah ataupun di internet ya, kalian browsing di internet itu tidak apa-apa. Silahkan kalian pilih ya di antara yang ketiganya, bisa kalian ambil medianya dari surat kabar, majalah atau internet ya. Kemudian dari contoh teks ulasan yang Anda baca atau tulis kemudian baca ya. Kemudian yang kedua, dari teks tersebut temukanlah kekurangan kelebihan baik itu yang berkaitan dengan struktur maupun kaidah kebahasaannya. Jadi berarti ini tugasnya ada kaitannya yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi ada dua ya tugasnya. Yang pertama, kalian bisa menulis contoh teks ya, atau baca contoh teks lain, baik itu dari medianya dari surat kabar, majalah, ataupun di internet. Kalian browsing di internet bisa. Kemudian yang kedua, tugas kedua, kalian ini tentukan kekurangan dan kelebihan ya, baik itu yang berkaitan dengan struktur maupun kaidah kebahasannya ya.
atau bahkan kalian bisa lihat contoh kalian bisa lihat tugasnya ya. Contoh tabel penugasannya di buku paket bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kurikulum 2013 ya, pada halaman 165. Jadi kalian bisa lihat contoh tabel penugasannya di situ ya. Jadi bisa kalian lihat contoh penugasannya ya, tabel penugasan dari tugasnya itu ya, dari tugasnya kalian bisa lihat contoh tabel penugasannya di buku paket. Di situ ada tertera contoh tabel penugasannya. Jadi kalian bisa lihat ya. Jadi ada 2 tugasnya ya untuk hari ini berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Ibu secara pribadi minta maaf. Ibu akhiri dengan ucapan Hairul Kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.